Kalau kita ngomongin puncak sepak bola Indonesia sekarang, ada satu nama yang, wah kayaknya nggak terhentikan. Hari ini, kita bakal bedah tuntas anatomi dinasti Persib Bandung, tim yang lagi diambang sejarah. Yap, mereka sekarang kokoh di puncak klasemen Super League. Tapi cerita mereka tuh lebih besar dari sekedar musim ini loh. Bayangin, mereka udah juara Liga 2 musim berturut-turut. Dan sekarang mereka lagi ngejar sesuatu yang legendaris banget. Hat-trick gelar juara. 3 kali beruntung. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan garis finish udah di depan mata, gimana sih ceritanya mereka bisa sampai di sini? Dan yang paling penting, bisa nggak mereka ngunci gelar juara? Oke, ayo kita bongkar mesin di balik dominasi Maung Bandung ini. Semua ini ceritanya berawal dari satu orang, sang arsitek pelatih Bojan Hodak. Dialah yang merancang perubahan taktik yang gila dramatis banget musim ini. Dan yang bikin gak nyangka, di awal musim tim ini tuh dikritik habis-habisan loh. Serius, bahkan sampai ada teriakan Boyan out dari fans. Tapi semua itu berbalik 180 derajat. Jadi perubahan filosofi mereka tuh bener-bener total. Dari yang tadinya main nunggu, pasif, sekarang mereka pakai sistem high press yang super agresif. Nah, ini kuncinya. Di liga kita kan banyak tim yang masih suka bangun serangan pelan-pelan dari belakangan. Taktik menekan sejak di area lawan ini benar-benar efektif buat matiin permainan lawan bahkan sebelum mereka sempat berkembang. Emang sih ini sistem yang resikonya tinggi, tapi hasilnya sebanding banget dan terbukti sukses bikin lawan-lawan kelabakan. Tapi ya gitu, strategi sebagus apapun butuh pemain yang pas buat menjalankannya di lapangan kan? Nah, sekarang kita lihat yuk siapa aja sih pilar-pilar utama di balik kekuatan mereka. Pondasi utama kesuksesan mereka itu ada di pertahanan yang super kokoh. Secara statistik, mereka ini yang terbaik di liga loh. Cuma kebobolan 14 gol. Gila kan? Dan di balik tembok pertahanan itu, ada satu nama kunci. Kiper Teja Paku Alam. Dia udah berhasil mencatatkan 15 kali clean sheet. 15 kali loh. Luar biasa banget musim ini. Dan ini dia yang seru. Dia cuma butuh 2 kali clean sheet lagi buat mecahin rekor Super League sepanjang masa. Rekor yang udah bertahan dari tahun 2013. Nah, karena pertahanannya sekuat baja, lini serang mereka jadi bisa lebih leluasa. Serangan mereka ini serbaguna dan mematikan banget. Dan kontribusinya datang dari mana-mana. Andrew Zhang emang jadi top skor dengan 10 gol, tapi kekuatan mereka tuh bukan cuma di satu orang. Ini soal kerjasama tim. Coba lihat aja Berguino di sayap. Dia dapat julukan Raja Asis karena udah nyiptain 7 asis buat teman-temannya. Oke, jadi tim ini udah on fire di semua lini. Terus gimana hitung-hitungan matematisnya buat mereka bisa juara? Sekarang Persib punya keunggulan 4 poin dari saingan terdekatnya, Borneo FC. Kelihatannya tipis, tapi 4 poin ini krusial banget buat ngasih mereka sedikit nafas. Nah, disinilah letak kartu truf mereka yang paling penting. Mereka itu unggul head-to-head dari Borneo FC. Artinya apa? Artinya Borneo FC nggak cukup cuma nyamain poin Persib. Mereka harus melewati total poinnya. Ini keuntungan psikologis sekaligus matematis yang gede banget di sisa-sisa musim. Dari situ, kita sampai ke angka ajaib ini. Kalau Persib bisa nyentuh 82 poin, udah selesai. Secara matematis, nggak akan ada tim lain yang bisa ngejar mereka lagi. Jadi, gimana cara paling gampangnya? Ya, menangin aja 8 dari 9 pertandingan sisa. Kalau itu kejadian, gelar juara udah pasti di tangan, nggak peduli hasil tim lain gimana. Tapi, jalannya jelas nggak bakal gampang. Mereka harus ngelewatin serangkaian pertandingan super berat dengan tekanan tinggi buat bisa sampai ke garis finish. Jadwal sisa mereka ini bener-bener kayak ladang ranjau loh. Ada laga tandang yang super berat ke markas Semen Padang dan Bayangkara. Belum lagi ujian di kandang sendiri ngelawan tim kuat Bali United. Pokoknya tiap pertandingan itu udah kayak final. Dan puncaknya tentu aja laga yang paling ditunggu-tunggu semua orang. Duel klasik yang legendaris melawan rival abadi mereka, Persija Jakarta. Pertandingan ini tuh lebih dari sekedar 3 poin. Ini soal gengsi, soal sejarah, dan bisa jadi ini adalah laga penentu gelar yang bakal penuh drama dan emosi. Mereka udah ngebangun musim yang dominan banget, berkat kejeniusan taktik pelatih dan skuad yang solid. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka tim yang hebat, tapi lebih ke apakah mereka siap buat mengukuhkan diri sebagai sebuah dinasti sejati. Jawabannya ada di 9 pertandingan terakhir ini.